pandangannya para gurunya dan para muridnya memberikan kesukaan dalam belajar dan ilmu. Baik, langsung saja kedua, yaitu interaktif kepada Ustaz Saifuddin dalam sebuah hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan bahasan hadis yang bagian pertamanya saya bahas pada tanggal 30 Mei tahun ini karena kebetulan Ahad kelima yang lalu saya selang dulu bahas taat kepada Rasul di masa pandemi. Jadi sekarang kita bahas bagian yang kedua. Dan hadis tentang juhud ini ternyata tiga bagian. Jadi mungkin nanti pertemuan yang akan datang bagian yang ketiga. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah itu nama aslinya Muhammad, ya. Sering kita tidak kenal nama asli para muhaddis. Jadi di Kutubus Sittah, penyusun Kutubus Sittah itu kan 6 ya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu 3 namanya Muhammad. Siapa aja? Al-Bukhari, itu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang kedua, At-Tirmidzi, itu Abu Isa At-Tirmidzi, Muhammad itu namanya. Dan yang ketiga adalah Ibnu Majah, itu juga Muhammad. Ada yang namanya Ahmad, yaitu An-Nasa'i. Kalau Muslim nama asli, kalau Abu Daud Sulaiman. Darussapal penyusun Kutubus Sittah. Dan ini Muhammad Ibnu Majah, cucunya Majah. Haddasana Abu Ubaidah bin Abi Safar, haddasana Syihab bin Abbad, haddasana Khalid bin Amr Al-Qurashi, an Sufyan As-Sauri, an Abi Hazim, an Sahal bin Sa'din As-Sa'idi, qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang datang kepada Nabi, rajulun seorang, faqala dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, dullani, tunjukkan aku, ala amalin, pada amal, idza ana amiltuhu, jika aku mengamalkannya, ahabbani Allah, maka dicintai Allah, maka Allah mencintaiku. Wa ahabbanin nas, dan manusia mencintaiku. Jadi kan ada slogan di kalangan kajian ting orang mah dibenci ku manusia ge. Yang penting dicinta ku Allah. Sebetulnya seorang muslim dicintai Allah dan dicintai manusia. Itu yang diminta oleh Sahal bin Sa'ad. Aku mau dicintai Allah dan mau dicintai manusia. Jadi muslim teh harus dicintai manusia dan dicintai Allah. Ya, tidak ada istilah ada karena Islam teh godim, kembali dibenci ke manusia aja. Yang penting dicinta ke Allah. Tapi harus dicintai dua-duanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, izhad fid dunya, berjuhudlah di dunia. Yuhibbakallah, maka Allah mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas, maka juhudlah pada apa yang di tangan manusia, yuhibbuka, maka manusia akan mencintaimu. Nah, itu adalah nasihat Rasul dan yang sudah kita bahas pada bulan Mei yang lalu,
tentang tausik hadis ini dalam kitab apa saja, bagaimana kedudukannya, kesahihannya, kualitasnya, kemudian bagaimana sanadnya, itu sudah dibahas. Kemudian setelah itu saya tahrij juga ya dalam kitab apa saja. Kemudian tarikh ada, dan sekarang itu tahlil sarah. Karena kita membahas hadisnya 7 tak dengan rumusan 7 tak. Maka dalam membahas tahlil sarahnya sudah pada kalimat yang ketiga, yuhibbukallah, maka Allah mencintaimu. Kalimat yuhibbakallah, karena ini jawabannya, yuhibbakallah, Allah mencintaimu, itu merupakan jaminan dari Rasul bahwa orang yang zuhud dalam kehidupan dunia itu bakal dicintai Allah. Apa pengertian zuhud? Sudah kita bahas. Nah, jika ingin dicintai Allah, mesti zuhud dalam kehidupan dunia. Tidak ada manusia yang tidak berkeinginan dicintai penciptanya. Sudah pasti. Kalau yang namanya manusia ingin dicintai penciptanya. So kalau penciptanya membenci, berat tentangannya. Maka pasti kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Maka di sini akan kita uraikan seperti apa manusia yang dicintai Allah. Bagaimana cinta Allah kepada makhluknya? Tentu yang tahu hanya Allah. Kalau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada makhluknya, tentu saja hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi kita harus berusaha untuk mencintai Allah, mencintai manusia, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyamainya siapapun dan apapun. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya tentu saja yang ia kehendaki. Urusan cinta yang ia kehendaki. Nah, orang yang dikehendaki itu, yaitu yang dicintai, maka dikemukakan di dalam berbagai ayat. Nah, hari ini kita bahas siapa saja yang dicintai Allah, yang dikemukakan oleh ayat yang saya ambil dari kalimat yuhibbu. Innallaha yuhibbu. Sebetulnya banyak manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Macam ragamnya. Tapi yang saya ambil di sini adalah yang menggunakan kata Allah yuhibbu. Mencintainya langsung. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Ihsan. Seperti tersurat pada surat Al-Baqarah. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Pengunci ayat ini menandaskan bahwa Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Sedangkan pangkal ayatnya memerintah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan melarang menjerumuskan diri pada kehancuran serta memerintah ihsan. Nah, ayat ini juga memberi gambaran bahwa ihsan yang dicintai Allah berdasar ayat ini pertama adalah anfiqu fisabilillah. Siap berkorban harta untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang lalu sempat saya bahas ketika Rasulullah SAW ditanya tentang derajat infak. Jadi infak itu ada derajatnya, nilainya.
Nilai infak itu ada macam-macam. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain, ketika Rasul ditanya tentang derajat infak, itu infak yang kita gunakan untuk sosial, untuk konsumsi, menengok orang sakit, memberi makan orang miskin, kemudian kepada pengemis, ya, kepada yang minta, lalu kita kasih, itu adalah asyru amsalih, nilainya 10. Kan ke Riung Bandung suka ada yang keliling-keliling itu, minta-minta, nah kita kasih 1.000, 5.000, nah kita dapat nilai 10. Sedangkan yang berikutnya adalah infak yang pengembangan agama Allah. Untuk majelis taklim, pengembangan agama Allah. Untuk pengembangan fisabilillah masjid, ya, kenceleng dan sebagainya. Itu adalah 700 nilainya. Karena itu untuk pengembangan agama Allah. Dan ada lagi infak yang lebih dari itu, yaitu untuk memberantas kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Itu ad'afam mudha'afah, berlipat-lipat. Sudah tidak dihitung lagi. Bukan 700 lagi, tapi tidak dihitung lagi. Jadi itu adalah tahapan infak kita semua. Infak itu ke yang 10, itu yang konsumsi. Kemudian yang 700, yang pengembangan agama Allah. Dan menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Dan di sini dikatakan, termasuk ihsan, termasuk yang dicintai Allah, anfiqu fi sabilillah. Tapi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kepada kehancuran. Ya, baik di dalam infak maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Tatulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kepada kehancuran. Sehingga gara-gara infak kot celengik, kata orang Sunda mah, eueuh keur dahar-dahar acan, merepotkan diri sendiri. Tidak. Nah, yang diperintah juga paling sedikit 2,5% kan, tidak perlu 10%, kecuali dari barang temuan. Jadi yang B, pandai menjaga diri dan harta, jangan terjerumus kepada kehancuran. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan ahsinu, di sini berbuat ihsan kepada semua pihak. Ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada orang tua, ada ihsan kepada sesama makhluk, ihsan kepada Allah. Rasul ketika ditanya, "Mal ihsan?" Bagaimana ihsan? Dia menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarak." Nah, itu ihsan kepada Allah. Kamu ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah meyakini, kamu yakin Allah melihatmu. Jadi ihsan kepada Allah itu. Ada ihsan kepada orang tua, wabil walidaini ihsana. Ada kaum kerabat, wabil qurba. Ada anak yatim, ada tetangga dan lain sebagainya. Ihsan kepada semua makhluk. Berbuat ihsan. Itu minimal ya, berdasar surat Al-Baqarah wa anfiqu fi sabilillah. Kemudian yang kedua, Allah yuhibbu, mencintai pada mutatahhirin. Ini masih kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah
Innallaha yuhibbu. Itu yang kita ambil. Innallaha yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang bersuci. Ayat ini menjelaskan tentang hukum haid bagi wanita dan pergaulannya dengan suami. Jadi salah satu asbabun nuzulnya kan, kalau orang Yahudi ketika istrinya sedang haid, mereka libur, tidak mau tidur bersama, tidak mau makan bersama. Jadi berpisah kalau istrinya sedang haid teh. Dianggap nanti kotor. Jadi sehingga tidak mau bergaul. Maka salah seorang sahabat datang kepada Rasul, bagaimana menurut Islam? Menurut Islam, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa ada. Di sini huwa ada, bukan kul iya. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa ada, bukan kul iya. Apa bedanya itu huwa dengan iya? Kalau huwa itu mudzakkar, kalau iya muannas. Di situ huwa bukan iya. Ada yang kotor itu bukan wanita yang sedang haid. Kalau kulhiya itu artinya wanita yang sedang haid kotor. Tapi kalau huwa itu mudzakkar, itu darahnya yang kotor. Jadi wanita nama tidak kotor. Yang kotor darahnya saja. Fa'tajilun nisa fil mahid, maka jauhi olehmu mahid. Huwa itu yang dijauhi itu hanya farjinya, hanya tempat keluar haidnya, dari wajahna, tanganna. Sehingga kata Aisyah istri Rasul, dan juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang bernama Hindun, kalau istrinya sedang haid, Rasulullah SAW biasa aja tidur sekasur. Bahkan kata Hindun itu pernah Rasulullah SAW tidur kurang mengekepan gitu ya, depan. Lalu dia Hindun rada menghindar. Maka Rasul bertanya, apa Anda sedang haid? Iya ya Rasulullah. Maka karena sedang haid, maka ditutupan itunya saja. Tempat keluar darah. Yang lainnya boleh. Makanya Rasul SAW juga menandaskan isna'u kulla syai'in. Lakukan dengan istrimu yang sedang haid. Apa saja. Kecuali illal jima. Kecuali jima. Eta unggul ngejauhin teh. Makanya di sini dikatakan kul huwa ada, bukan kul hiya. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Quran itu menggunakan huwa dan hiya. Kalau hiya mah wanita sedang haid yang najis ya. Kalau huwa itu saja, haid dan tempat keluarnya saja yang najis. Fa'tajilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna. Jangan mendekati. Dan kalau terlanjur, dalam riwayat Abu Daud, terlanjur menggauli yang sedang haid, kalau di awal harus sedekah 1 dinar. Kalau di akhir sugan teges eureun pada encan 1/2 dinar. Dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau setengah dinar 1,4 gram. Gram emas. Kalau emas murni sekarang
1 juta. Jadi sodakohnya 4.250.000. Kalau sebelumnya, kalau disangka sudah bersih padahal masih, itu 2.125.000. Solusinya ada sedikit. Tapi kan itu jelas tidak, karena tidak boleh dan memang tidak sehat ya. Tapi itu bala takrobuhuna teh mahirnya saja. Hatta yathurna sehingga suci. Faida tatoharna apabila sudah bersuci. Nah, apabila sudah bersuci itu dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan sudah bersuci teh kalau sudah mandi. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, sudah bersuci teh kalau sudah berhenti. Jadi berhenti head, gaul dengan suamina. Mandina sekalian, yang mandi head. Itu menurut Imam Hanafi boleh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, tatoharna adalah mandi dulu. Baru bergaul. Jadi mandi nanti 2 kali. Ya. Kok ini Quran sampai membahas mendetil-detil yang begitu? Karena memang penting dalam kehidupan rumah tangga. Kadang-kadang kita sudah rumah tangga dianggap enteng, padahal Quran membahas. Oh, ada orang macam geus aki-aki, geus nini untuk kikituan, tidak boleh. Tidak boleh komentar begitu. Sakinah mawadah warohmah itu berlangsung abadi. Geus nini geus aki-aki ge kudu tetap sakinah mawadah rohmah. Sakinah itu tentram, mawadah itu cinta yang didorong oleh birahi bogoh, dan rohmah itu cinta yang didorong oleh rahmat ilahi sayang. Jadi bogoh suami kepada istri, istri bogoh kepada suami harus tetap terpelihara. Istri sarot kaidada nurtaha, istri menggiurkan suami tatkala melihatnya, itu harus sampai aki-aki juga. Sampai aki-aki juga harus tetap terpelihara. Tidak boleh geus aki-aki mah urang geus we sarua jeung adik kakak, enggak. Jadi sakinah mawadah warahmah didoakan sampai meninggal, itu tetap jalan gitu ya, sakinah mawadah warahmah. Ya, tapi kan cenah hari istri sudah menopause mah beda sote. Kalau tidak sehat, sehat mah jalan saja. Laki-laki ge cenah geus kolot mah andropos, nya lamun teu sehat. Sehat mah jalan, tapi ka aki-aki jeung nini ge 60 70 masih jalan. Yang penting sakinah. Makanya digariskan di dalam Al-Qur'an, karena itu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Makanya faidah tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Innallaha, sungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, mencintai orang yang suka tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang bersuci. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, dikemukakan bagaimana bersuci lahiriah dan sekaligus bersuci yang sifatnya batiniah. Bersuci lahiriah yang tadi mandi jinabat dari haid, itu yang badan, membersuci fisik. Makanya umat Islam itu air itu tidak terpisah ya, selalu ada. Bersuci batiniah ya taubat. Pengunci ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersuci dan bertobat. Jadi, jika ingin dicintai oleh Allah, berdasar ayat ini, ayat 222 ya. Pertama, taat aturan syariah, di kala suci maupun di kala haid.
Jadi istri tetap taat aturan syariah ketika dikala haid. Memenuhi hak dan tanggung jawab suami istri, baik dikala suci maupun dikala tidak suci. Ketika bersih dari kotoran dan noda yang sifatnya jasmania, makanya harus dihindari ketika istrinya sedang haid, karena harus bersih dari noda jasmania. Kemudian bersuci dari kotoran ruhaniah dengan tobat. Dan sadar bahwa setiap manusia tidak terlepas dari kekeliruan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang tobat, nah memang manusia itu tidak terlepas dari kekeliruan. Itu surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala cinta pada orang yang bertakwa, karena di sini di kalimat bala man aufa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala man aufa bi ahdi. Barang siapa yang memenuhi janji wattaqwa dan takwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ayat 75 dari surat Ali Imran ini menjelaskan tentang tabiat ahlul kitab. Ya, ayat 75-nya ya. Ayat 75-nya, kalau ini ayat 76. Tabiat ahlul kitab yang sering menyalahi janji atau berkhianat pada amanat. Jika dipercaya memegang uang dinar, mereka terkadang korupsi karena merasa tidak ada kewajiban bagi mereka untuk jujur terhadap Muslim. Itu Yahudi. Pada ayat 76 tegaskan bahwa jika memenuhi janji, jujur dan bertakwa, maka Allah mencintai. Dengan demikian, jika ingin dicintai Allah, mesti pandai menjaga amanah. Jangan seperti Yahudi. Apabila dipercaya memegang uang, korupsi. Pinjam uang, kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak. Itu seperti di Yahudi. Jangan seperti itu. Menjaga amanah dan bertakwa, maka Allah akan mencintai. Yang keempat, Allah cinta pada yang sabar. Karena itu tercantum pada wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Betapa banyak para nabi dan mereka berperang bersama para pengikutnya, kebanyakan para pengikutnya, mereka tidak wahan di dalam berjuang di jalan Allah, tidak lemah dan tidak istiqanah. Istiqanah itu menyerah, pasrah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu cinta kepada sabar, orang yang sabar. Ini berkaitan dengan perang Uhud, ayat ini. Jadi Allah berbicara yuhibbus sabirin berkaitan asbabun nuzulnya ketika perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW terjatuh dari kudanya dan terluka, ada yang menghembuskan isu ketika jatuh dari kuda Rasul itu, bahwa Rasul wafat. Jadi Rasul saja ketika berperang jatuh dari kuda dan tertombak dahinya sehingga berdarah. Jadi Rasul itu tidak kebal. Kan ayeuna mah cenah banyak umat Islam nu kebal. Teterak di kadek. Jadi itu bisa dibunuh dan sebagainya. Rasul saja sebagai teladannya tidak kebal. Ketika berperang,
tombaknya kena helm beliau, tembus ke dahinya, terjatuh dan terluka sampai ada yang menghembuskan wafat. Isu tersebut menimbulkan kegundahan dan kekhawatiran bagi sebagian kaum muslimin yang sedang berjihad. Ayat ini sebagai teguran mengapa mereka merasa lemah, khawatir, atau gundah. Bukankah dulu juga banyak nabi dan rasul berperang bersama pengikutnya tak gentar tatkala terkena musibah. Pada peristiwa perang Uhud, Rasul terluka sehingga dahinya berdarah, lalu Ali bin Abi Thalib membersihkannya, Fatimah membakar ranting dan menjadikannya sebagai obat. Jadi Ali itu mengobati Rasul, mencuci lukanya. Kemudian Fatimah mencari ranting untuk dibakar obat karena darah Rasul tidak henti. Maka cari ranting, bakar ranting itu ditaburkan ke darah Rasul. Namun ayeuna mah ceos lebu. Karena pada saat itu belum ada obat merah. Maka Fatimah mencari. Jadi Rasul berobat seperti manusia lain. Terus juga ada Rasul memukjizat, begitu luka, ya Bismillahirrahmanirrahim, langsung sembuh. Enggak begitu. Lalu Allahumma Rabbanas itu manfaatnya apa? Seperti pada waktu yang lalu saya bahas, berdoa itu adalah mohon kepada Allah memberikan kekuasaan, kemukjizatannya, walaupun obatnya belum pas, hayang sembuh gitu. Jadi obatnya mah antep anger we kudu obatna mah. Karena jaminan dari Rasul kalau obat tepat harus sembuh. Jadi anger. Jadi walaupun sekarang sudah divaksinasi, anger we kudu ikhtiar ai cek para ahli masih keneh. Sekarang kan masih katanya turun naik. Anger we protokol kesehatan itu. Nah, berdoa itu kepada Allah, bagaimana? Ya Allah, walaupun obat saya belum tepat, tapi ingin disembuhkan. Tapi obatnya terus. Berarti Rasul SAW pun terluka, tetap berobat. Karena di situ diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id, masih sama dengan rawi hadis yang kita bahas. Yaumahud urija wa juriha wajhu Rasul, terluka wajah Rasul, wa kusirat rubaiyatu wa husimat al-baydah, bahkan giginya punglak. Nah, Fatimah disitulah mencari obat seperti tadi yang saya katakan. Hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256. Namanya tadi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi tersirat di dalam hadis ini bahwa Rasul walaupun memiliki mukjizat tetap menggunakan pengobatan ilmiah atas luka yang dideritanya. Menggunakan ranting dibakar untuk mengeringkan darah. Itu merupakan obat modern pada saat itu. Ya, obat modern pada saat itu digunakan oleh Rasul. Pengunci ayat ini berbunyi wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Jadi sabar menurut ayat ini berperang terus. Kalau terluka berobat, juga berdoa. Jadi orang yang sabar, dah sabar, orang kudu berobat, bukan begitu. Rasul itu dimasukkan kepada sabar karena dia berobat juga dari penyakitnya, terluka, dan juga berdoa. Jadi ayat ini memberi isyarat, jika dalam perjuangan menegakkan kebenaran, membela al-Islam, menghadapi tantangan,
Jangan berkecil hati. Karena para nabi dan pengikutnya pun dulu mengalami berbagai kendala. Jadi kalau kita sedang dakwah, ada tantangan, ada yang menentang, jangan berkecil hati, jalan aja terus. Kadang-kadang kan jangan kita, ada istilah dakwah itu harus disenangi, kudu diterima oleh semua pihak. Ya nggak mungkin lah kalau diterima semua pihak. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasul juga ada yang menolaknya. Makanya di sini ayat ini menggariskan, jangan terlalu berharaplah ingin disenangi semua orang. Jadi kalau di Baitur Rahim ini ada yang senang hadir, ada yang tidak, ya jangan berkecil hati. Apalagi kajian. Kalau kajian seperti sekarang ini kecil, jumlah pengikutnya kecil. Ya rata-rata 50 orang. Saya minggu pertama di Al-Fitroh, minggu kedua di Panghegar, minggu ketiga di sini sekarang di Ciskit itu Al-Falah ya. Itu minggu keempat di situ apa namanya Batu Indah, tapi nanti mulai 222 saya akan oper karena Baitur Rahim mulai 22 minta saya pada ad keempat nanti saya oper alih minggu kelima di sini. Itu rata-rata yang hadir kajian itu ya sekitar seperti 50 orang. Saya bikin makalah 50 orang. Jadi itu memang wajar, kajian itu tidak semua senang. Beda lagi dengan kalau ceramah yang disenangi orang, yang populer. Nah itu biasanya membeludak. Yang hadir ratusan ribuan. Apalagi kalau kita panggil yang ustadz-ustadz yang hebat-hebat gitu ya. Walaupun ceramahnya singkat, setengah 45 menit pulang, itu pengikutnya banyak. Tapi kita harus punya garis. Ada kajian yang mungkin tidak semua orang senang, tetapi harus tetap jalan. Itu perjuangan. Kemudian B, sabar dalam berjihad itu mesti bebas dari penyakit wahan terlalu cinta dunia. Dhaif, lemah, istiqanah itu menyerah pada nasib. Itu yang dicintai oleh Allah. Jangan menyerah pada nasib, terus berjuang. Tidak boleh menyerah kepada nasib. Kemudian orang mukmin C, berjihad dengan sabar dan ihsan itu bakal mengerai kesuksesan di dunia dan mendapatkan akhirat. Dan kalau ternyata di dunia tidak berhasil pun, maka di akhirat akan mendapatkannya. Kemudian dalam berjuang, jangan hanya mengandalkan takdir, tapi itu harus menggunakan teknologi yang berkembang. Hanya di sini ditandaskan. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Allah sangat cinta pada orang yang tawakal. Firman-Nya, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Fabima rahmatin, karena rahmat minallah dari Allah, lintalahum, kau lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, andaikan kamu keras, dan faddu min haulik, tentu para sahabat akan lari darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun, wasyawirhum, dan bermusyawarahlah fil amri, dalam berbagai urusan. Faida azamta, apabila kamu sudah azam, hasil musyawarah,
Fatawakkal 'alallah, maka tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta. Yang kita garis bawahi, yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin. Masih ayat ini masih berkaitan dengan perang Uhud. Tatkala terjadi perang Uhud, yaitu Syawal, bulan Syawal, 3 Hijriah, setahun setelah perang Badar, karena perang Badar itu tahun kedua, ya, itu bulan Ramadan. Kalau perang Badar, kalau perang Uhud bulan Syawal, kaum Muslim tertimpa kerugian, sehingga berakibat gugurnya 70 syuhada, ucar kacirnya sahabat, patahnya gigi keempat Rasul, dan dahi beliau, seperti tadi diuraikan dalam hadis riwayat Bukhari. Kendala tersebut sebagai akibat dari adanya anggota pasukan Muslim yang melanggar disiplin. Jadi Rasul sudah mengatur, kamu pasukan yang dipimpin oleh Al-Jarrah, maka jangan engkau keluar dari markas, baik itu kalah maupun menang. Jadi walau baik itu sedang kalah maupun menang, tetap kamu tidak boleh keluar dari markas. Banyak pengikut di luar sana, ya. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi karena terjadi perangan itu, Rasul sudah berpesan, tapi ternyata masih ada yang melanggar perintah Rasul, sehingga terjadilah kendala sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari tadi. Tentu saja kejadian semacam ini wajar kalau Rasul marah kepada pasukan yang tidak disiplin. Tetapi ternyata Rasul tidak memarahinya secara keras, melainkan didorong untuk bertobat dengan lemah lembut, memohonkan ampun, sehingga akhirnya sahabatnya bertobat. Nah, Quran surat Ali Imran ayat 159 ini turun sebagai pujian terhadap sikap Rasul dan teguran terhadap sahabat yang melanggar disiplin. Sifat dan sikap Rasul ini sebagai uswah bagi umat. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang namanya Asbabun Nuzul juga, Asbabun Nuzul Al-Quran. Beliau Ibnu Hajar al-Asqalani juga pengarang Bulughul Maram, ya, dan pengarang Fathul Bari. Lahir 773, wafat 852 Hijriah. Kata beliau, jadi ulama tarikh itu bersepakat surat Ali Imran ayat 159 turun berkaitan dengan peristiwa perang Uhud tadi. Penghujung ayat ini dikunci yuhibbul mutawakkilin. Berarti tawakal yang tersirat pada ayat ini, pertama pemaaf terhadap orang yang bersalah dan bertobat. Kedua, berani menegur kesalahan umat. Jadi bukan dibiarkan suruh tobat itu karena salah ditunjukkan, tetapi dengan lemah lembut. Terus jangan melanggar disiplin, ya terutama tadi pasukan. Jangankan manusia biasa, kalau melanggar disiplin, sahabat pun Rasul ikhlas pada saat itu, ya. Abu Bakar juga ikhlas, Umar, Utsman, Ali, semuanya para sahabat itu ikhlas. Termasuk juga yang ditempatkan oleh Rasul di Jabarumat itu ikhlas semua mencari ridho Allah. Tapi walaupun ikhlas, kalau tidak disiplin mah engger we, kena kendala. Makanya jangan melanggar disiplin. Terus musyawarah dalam beberapa urusan, ya seperti yang dilakukan oleh Rasul sebelum perang Uhud, kan musyawarah dulu. Karena kan desakan
Hamzah bin Abdul Muthalib yang beliau masih relatif muda mendesak pada Rasul. Dan ada juga di antara sahabat yang terpengaruh oleh orang munafik. Itu musyawarah mengatur strategi. Tapi apabila sudah musyawarah, sudah tetapkan tekad bulat, harus dipegang teguh apabila sudah sepakat mempertahankan yang telah diputuskan. Nah, itu adalah yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mencintai yang adil. Ini kalimatnya muqsitin. Adilnya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu adil ada qistu, muqsitin, ada adil. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal usra fa qatilul lati tabki hatta tafi'a ila amrillah wa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini dibahas ngahanca di Majelis Taklim Al-Khairat, bertempat di Baitur Rahim, itu hari Jumat jam 2, ibu-ibu. Itu saya membahas surat Al-Hujurat. Sekarang sudah sampai 12 ya, ayat 12. Ya begitu, jadi satu ayat tuh beberapa kali pertemuan. Itu ayat beberapa kali pertemuan. Apalagi sekarang kan asarnya jam 3 kurang. Dari jam 2 pada Jumat sampai asar selesai. Itu membahas surat Al-Hujurat. Itu Jumat pertama. Kalau Kamis ketiga, Majelis Taklim Baitur Rahim di sini juga. Baitur Rahim itu membahas ayat-ayat pendidikan. Membahas ayat-ayat pendidikan untuk ibu-ibu. Kemudian kalau di Ahad, di sini saya lebih banyak bahas hadis. Kenapa? Karena tiga pengajian jangan sama. Jangan sama materinya. Jadi harus berbeda. Makanya bikin makalah untuk Baitur Rahim sebulan minimal 3. Untuk Al-Khairat, Al-Hujurat, untuk Majelis Taklim, ayat pendidikan, dan untuk subuh ini hadis. Nah, ini disorotinya dalam ayat ini berkaitan dengan wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslahu. Supaya kita sempat berdialog secara historis, ayat ini turun diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sudah kita kenal ya, Anas bin Malik lahir 10 sebelum hijrah dan wafat 93. Jadi dalam usia 103 tahun Anas bin Malik. Dia menerangkan bahwa Rasul itu kan diajak oleh para sahabat untuk berkunjung ke Abdullah bin Ubay, orang munafik. Kemudian Rasulullah SAW, karena Abdullah bin Ubay itu sakit, ya. Kemudian Rasul berkunjung ke Abdullah bin Ubay. Dan ternyata jalan menuju Abdullah bin Ubay itu terjal. Ya. Maka tatkala datang kepada Abdullah bin Ubay, maka dia mengatakan, khimar Rasul ini katanya lebih bau. Jadi kata Abdullah bin Ubay. Maka langsung sahabat itu, rajulun minal ansor, dari kaum ansor, wallah la himaru Rasulillah SAW atyabu rihan minka. Jadi khimar Rasul itu lebih harum dibanding kamu. Faqodiba li Abdillah, maka sahabat itu marah kepada Abdullah bin Ubay.
Faghadiba likulli wahidin minhuma, sehingga salah satu sama lain saling memarahi karena ingin membela Rasul, sehingga sendal segala macam saling melemparkan. Akhirnya turun surat Al-Hujurat ini. Wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu. Harus diislahkan. Jadi jelas secara historis menunjukkan bahwa persengketaan itu bisa terjadi di kalangan kaum muslimin diakibatkan oleh orang munafik yang mengompori muslim. Oleh karena itu setiap muslim mesti waspada akan ulah munafik. Sekaligus juga diperintah untuk segera berdamai sama muslim. Jika tidak ada yang mau damai, maka orang yang membangkang harus ditindak. Ingat, Islam itu agama perdamaian. Jadi Islam itu agama damai. Kalau perang demi perdamaian, bukan damai demi perang. Perang demi perdamaian. Jika mengadakan perdamaian, maka harus tetap mendengarkan keadilan, menegakkan keadilan berdasar keadilan. Orang yang menegakkan keadilan dalam ayat ini tegaskan innallaha yuhibbul muqsitin. Setiap mukmin harus tetap adil dan Allah mencintai orang adil. Setiap mukmin selalu mendamaikan sesama. Seperti dalam ayat. Kemudian B, jika ada pihak yang tidak mau damai, maka perlu ditindak orang yang membangkang tersebut. Ketiga, batas tindakan terhadap orang yang tidak mau damai adalah sehingga kembali kepada perintah Allah. Dan yang keempat, jika yang tidak mau damai itu sudah kembali kepada perintah Allah, maka kita harus adil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keadilan. Jadi berdasar ayat ini, yang dicintai oleh Allah adalah yang berbuat adil. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai keadilan juga bukan hanya kepada sesama muslim, tapi juga kepada orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat adil dan berbuat baik terhadap orang yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu. Tapi antabaru wa tuqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa setiap mukmin dipersilahkan untuk berbuat baik terhadap orang yang tidak memerangi. Berbuat baik dan adil mesti diterapkan kepada siapapun, walau terhadap kafir. Asalkan mereka tidak memerangi. Keadilan dalam ayat ini dengan menggunakan tuqsitu ilaihim, yang biasa diterjemahkan adil. Namun, nampaknya perkataan al-adlu, adil, itu lebih khusus kepada muslim. Tapi kalau kis, itu umum. Makanya di dalam ayat nikah surat An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu. Jadi kalau tadi ke anak yatim umum, ke masyarakat apapun, itu dengan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Yatama itu kan bukan hanya muslim saja, kepada siapapun. Tetapi kalau kepada istri, adu ta'dilu fawahidatan. Jadi adil itu lebih khusus. Dan banyak bicara tentang hukum adil. Sedangkan
al-qistu itu bersifat umum, baik pada orang kafir maupun muslim, dan bukan hanya dalam menegakkan hukum karena mencakup dalam segala tindakan. Kalau qastu dalam surat Al-Mumtahanah ini persilahkan adil terhadap kafir. Dan berarti adil yang dicintai Allah berdasar ayat ini tidak memerangi, karena kalau kafir itu tidak memerangi karena agama, maka kita berbuat baik terhadap mereka. Itu adil. Kemudian B, tidak mengusir. Kalau orang kafir tidak mengusir kita, maka kita berbuat baik terhadap mereka, itu adil. Dan saling menghormat hak dan tanggung jawab. Orang yang adil berbaik terhadap mereka bakal dicintai oleh Allah. Nah, dua lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang siap menyusun barisan, siap siaga. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sejak zaman Nabi Adam, Islam itu diturunkan oleh Allah, telah disyariatkan, walau banyak menaatinya, tapi juga banyak yang menentang. Nah, setiap muslim diperintah untuk siap siaga menghadapi mereka. Dan orang yang siap siaga itu sangat dicintai Allah. Karena di sini dikatakan yuhibbu, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Yang menyusun barisan. Dan kesembilan, mencintai Allah. Allah mencintai lemah lembut, orang yang mencintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbun wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin. Nah, ini adillah 'alal mu'minin, aizzah 'alal kafirin, tegas saling menyayangi sesama muslim dan tegas terhadap kafir, dan yujahidun fi sabilillah, dan tidak takut dicela oleh para pencela. Itu yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ini juga tergambar di dalam surat yang lainnya. Berarti di sini memberantas kemurtadan, sangat mencintai Allah, saling mencintai sesama, tegas terhadap kafir, selalu berjihad, tidak takut oleh celaan manusia, dan senantiasa mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga tergambar dalam surat Al-Fat. Supaya kita ada kesempatan untuk berdialog, saya anggap cukup dulu bahasannya. Insya Allah bersambung ke makalah bagian yang ketiga. Allah, enggak. Enggak, untuk Bapak dan Ibu kita ingin berdiskusi. Ini dari saya dulu, sama saya juga, insya Allah cita-citanya jadi ulama, ulama masuk umat, dan alhamdulillah sejak umur 19 tahun di Cimahi itu sudah mulai belajar. Nah, kalau di Cimahi luar biasanya memang tadi kata Ustaz, ada yang cinta dan ada yang suka. Ketika kita bertemu, kalau di Cimahi saya itu